your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. PSSI incar Jairo Riedewald untuk naturalisasi jelang laga krusial Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah membidik salah satu nama besar di kancah sepak bola Eropa untuk memperkuat Timnas Indonesia jelang pertandingan penting melawan Cina pada fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok yang dimaksud adalah Jairo Riedewald, pemain profesional yang saat ini bermain untuk klub Liga Pro Belgia, Royal Antwerp. Langkah naturalisasi Jairo Riedewald mendapat dukungan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru saja ditunjuk, Patrick Kluivert. Keduanya menilai Riedewald sebagai tambahan yang sangat potensial untuk memperkuat lini tengah Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi mendatang. Jairo Riedewald dikenal sebagai gelandang bertahan yang memiliki kemampuan distribusi bola yang mumpuni dan kekuatan fisik yang kokoh. Pemain berusia 28 tahun ini merupakan produk Akademi Muda Ajax Amsterdam, klub raksasa Belanda yang terkenal melahirkan talenta kelas dunia. Sebelum memperkuat Royal Antwerp, Riedewald juga sempat membela klub Liga Inggris, Crystal Palace, dan tampil di kompetisi sekelas Premier League. Yang membuat Riedewald menarik bukan hanya kemampuannya sebagai gelandang bertahan. Di awal karirnya, ia juga pernah bermain sebagai bek tengah dan fullback kiri. Bahkan, saat mendapatkan 3 caps bersama Timnas Belanda Senior pada tahun 2015, Riedewald dimainkan sebagai bek kiri. Fleksibilitas posisi inilah yang membuat PSSI tertarik untuk memproses naturalisasi sang pemain. Menurut Patrick Kluivert, pengalaman Jairo di berbagai posisi membuatnya sangat cocok dengan kebutuhan taktik Timnas Indonesia saat ini. Jairo adalah pemain serba bisa dengan pengalaman internasional. Kami sedang membangun skuad yang solid dan berkarakter, dan dia bisa menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang kami, ujar Kluivert dalam konferensi pers di Jakarta. PSSI disebut telah menghubungi pihak Riedewald dan tengah mengurus berkas administrasi naturalisasi. Jika seluruh dokumen dapat diproses sesuai waktu yang ditargetkan, besar kemungkinan sang pemain bisa turun membela Timnas Indonesia dalam laga krusial kontra Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2026 mendatang. Erick Thohir menegaskan bahwa langkah naturalisasi dilakukan bukan sekadar mencari pemain asing, melainkan mencari pemain yang benar-benar berkomitmen dan bisa memberikan dampak langsung bagi skuad Garuda. Kami tidak asal pilih. Jairo punya rekam jejak kuat di level Eropa dan pernah membela Timnas Belanda. Jika dia bersedia dan memenuhi semua syarat, ini akan jadi langkah besar bagi sepak bola Indonesia, ucap Erick. Jika berhasil bergabung, Jairo Riedewald dapat mengisi peran penting sebagai jangkar di lini tengah. Peran ini saat ini dinilai masih menjadi titik lemah dalam skuad Merah Putih. Riedewald, dengan kemampuan membaca permainan dan distribusi bola yang baik, diharapkan mampu menstabilkan lini tengah sekaligus melindungi lini belakang. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa menjadi keuntungan besar bagi tim asuhan Kluivert. Dengan gaya bermain modern dan penguasaan taktik yang matang, Riedewald dapat menjadi mentor bagi para pemain muda Indonesia, seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, yang juga berposisi di lini tengah. Menurut analis sepak bola nasional, kehadiran Jairo bisa mengubah dinamika permainan timnas secara signifikan. Kalau dia bergabung, kita tidak hanya dapat pemain, tapi juga dapat pemimpin. Dia bisa mengatur tempo permainan dan memberi ketenangan saat Indonesia menghadapi tekanan dari tim-tim kuat seperti Cina dan Irak. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni 2026 akan menjadi laga hidup mati bagi Timnas Indonesia dalam upaya merebut tiket ke putaran berikutnya. Grup C yang dihuni oleh Irak, Indonesia, Cina, dan satu tim lainnya masih terbuka. Dan kemenangan atas Cina akan menjadi momentum penting. Dengan jadwal yang makin dekat, PSSI berharap proses naturalisasi Riedewald bisa diselesaikan secepatnya. Sejauh ini, komunikasi intens telah terjalin, dan kabarnya sang pemain menyambut positif kemungkinan memperkuat Timnas Indonesia. Jairo Riedewald sendiri memiliki garis keturunan dari Indonesia melalui orang tuanya, meskipun lahir dan besar di Belanda. Hal ini membuat proses administrasi naturalisasinya kemungkinan tidak akan serumit proses pemain yang tidak memiliki hubungan darah dengan Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia.
Mantan striker legendaris Barcelona dan timnas Belanda ini dikenal sebagai pelatih yang mengandalkan penguasaan bola, pressing tinggi, dan formasi fleksibel. Dalam kerangka ini, sosok seperti Riedewald sangat pas untuk menopang strategi permainan timnas. Dengan kombinasi pemain muda lokal dan beberapa pemain naturalisasi yang berkualitas, kami yakin bisa tampil kompetitif. Kami tidak mau hanya jadi pelengkap di kualifikasi. Kami ingin lolos, kata Kluivert dengan tegas. Kini, bola berada di tangan PSSI dan tim hukum yang mengurus proses legalitas Jairo Riedewald. Jika tidak ada kendala, bukan tidak mungkin sang pemain akan mengenakan seragam merah putih di GBK dalam waktu dekat, siap membantu Indonesia menoreh sejarah baru di pentas sepak bola dunia. Menjelang laga krusial timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI menunjukkan langkah cepat dan tegas dalam mengantisipasi kekuatan skuad. Salah satu langkah paling mencolok adalah rencana menaturalisasi pemain muda keturunan Indonesia yang saat ini merumput di Belanda, Mauro Zijlstra. Rencana ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional, terlebih karena keputusan ini muncul di tengah situasi genting, absennya salah satu pilar utama timnas, Marcelino Ferdinand. Marcelino, gelandang kreatif andalan Garuda, dipastikan absen dalam 2 laga penting tersebut karena mengalami cedera hamstring saat memperkuat klubnya di Liga Belgia. Ketidakhadiran Marcelino membuat pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus memutar otak untuk mencari solusi cepat demi menjaga kekuatan lini tengah dan sektor serangan timnya. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi intensif dengan pihak Mauro Zijlstra serta pemerintah terkait proses naturalisasi sang pemain. Situasi saat ini mengharuskan kita bertindak cepat. Marcelino adalah pemain kunci, dan kehilangannya tentu berdampak besar. Karena itu, kami mencari opsi terbaik dan Mauro Zijlstra adalah salah satu talenta muda potensial yang kami anggap layak membela merah putih, ujar Erick. Nama Mauro Zijlstra memang belum familiar bagi sebagian besar publik sepak bola Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu merupakan striker yang saat ini bermain di tim muda FC Volendam, klub Eredivisie di Belanda. Meski masih muda, Mauro menunjukkan talenta menjanjikan. Ia dikenal sebagai striker yang memiliki kecepatan, insting gol tinggi, dan kemampuan membaca ruang yang baik. Yang membuatnya menarik perhatian adalah garis keturunannya. Ibunya berasal dari Indonesia, tepatnya Surabaya, sehingga Mauro memiliki darah Nusantara yang sah menurut ketentuan FIFA dan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia untuk proses naturalisasi atlet. Beberapa pengamat menilai gaya bermain Mauro mirip dengan penyerang-penyerang muda Eropa yang modern, tidak hanya menunggu bola, tetapi juga aktif menjemput bola dan membangun serangan dari lini kedua. Kemampuannya ini dinilai bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Marcelino, meski secara posisi tidak persis sama. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah PSSI menaturalisasi Mauro Zijlstra. Ia bahkan menyebut bahwa Mauro sudah masuk dalam radar pemantauan sejak beberapa bulan lalu. Saya sudah melihat beberapa video dan laporan terkait Mauro. Ia adalah pemain muda dengan teknik bagus, visi yang luas, dan mental yang kuat. Dalam sistem permainan saya, pemain seperti dia sangat berguna, apalagi di situasi darurat seperti sekarang. Saya setuju 100% dengan langkah federasi, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda itu juga menyebutkan bahwa ia tidak khawatir dengan minimnya pengalaman Mauro di level senior. Setiap pemain hebat harus memulai dari suatu tempat. Jika kita bisa memberikan kesempatan kepada pemain yang tepat pada waktu yang tepat, hasilnya bisa luar biasa. Saya percaya Mauro punya mental untuk itu, tambahnya. Menurut informasi dari sumber internal PSSI, proses naturalisasi Mauro Zijlstra tengah dipercepat. Saat ini, dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran ibu, bukti keturunan, dan paspor sedang dalam tahap verifikasi di Kemenkumham dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Langkah percepatan ini juga mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo,
menyatakan bahwa pemerintah mendukung penuh setiap langkah PSSI yang bertujuan memperkuat timnas dalam ajang internasional. Selama prosesnya sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku, kami tidak akan menghambat. Justru kami siap bantu percepatan administrasi agar Mauro bisa segera bermain, katanya. Meski belum sepenuhnya dikenal luas oleh publik Indonesia, reaksi di media sosial cukup positif. Banyak warganet menyambut baik langkah PSSI mendatangkan talenta baru dari luar negeri, terlebih di tengah kekhawatiran soal kedalaman skuad menjelang laga penting kontra Cina dan Jepang. Beberapa netizen bahkan menyandingkan Mauro dengan pemain muda lain seperti Rafael Struijk dan Ivar Jenner, yang juga membela timnas berkat jalur naturalisasi. Kalau memang berkualitas dan punya darah Indonesia, kenapa tidak? Yang penting dia main totalitas untuk merah putih, tulis salah satu pengguna X, Twitter. Indonesia saat ini berada di posisi yang cukup baik dalam klasemen sementara grup. Namun, pertandingan melawan Cina dan Jepang akan sangat menentukan peluang Garuda untuk melangkah ke putaran selanjutnya. Menghadapi dua tim tangguh ini tentu bukan tugas mudah, apalagi dengan absennya pemain kunci seperti Marcelino dan potensi absennya beberapa pemain lainnya yang mengalami kelelahan setelah jadwal padat di liga domestik maupun luar negeri. Dengan masuknya Mauro Zijlstra, jika proses naturalisasi berjalan lancar, pelatih Kluivert diharapkan memiliki tambahan opsi ofensif yang segar dan bisa menjadi pembeda di lapangan. PSSI sendiri menargetkan semua proses administrasi rampung dalam 2 pekan ke depan, agar Mauro bisa masuk ke dalam daftar resmi pemain yang dibawa menghadapi 2 laga sisa fase grup kualifikasi. Jairo Riedewald ramai diperbincangkan. Proses naturalisasi terus diupayakan PSSI. Nama Jairo Riedewald mendadak menjadi topik hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Pemain yang pernah membela 2 klub besar Eropa, Ajax Amsterdam dan Crystal Palace, itu kini tengah dikaitkan dengan proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional, Timnas Indonesia. Warganet dan pecinta sepak bola menyambut kabar ini dengan penuh antusias, melihat rekam jejak dan kualitas Riedewald yang dinilai mampu memberikan suntikan kekuatan bagi skuad Garuda. Kabar bahwa pemain berusia 28 tahun tersebut menyetujui proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, pun disambut baik oleh publik. Banyak yang berharap kehadiran Riedewald dapat meningkatkan daya saing timnas Indonesia, terutama jelang fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pertengahan tahun ini. Namun, harapan publik untuk segera melihat Riedewald mengenakan seragam merah putih tampaknya masih harus tertunda. Hingga Februari 2025, proses naturalisasi sang pemain belum juga rampung. Meskipun sudah menunjukkan niat untuk memperkuat timnas Indonesia, proses administrasi menjadi kendala utama yang menyebabkan keterlambatan ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan telah menegaskan bahwa Riedewald sejatinya bersikap terbuka dan menyambut baik tawaran membela timnas Indonesia. Namun, seperti halnya beberapa kasus naturalisasi sebelumnya, proses administratif terbukti tidak semudah yang dibayangkan. Jairo Riedewald sebenarnya sangat terbuka untuk memperkuat timnas. Tapi kami masih menghadapi tantangan dalam hal dokumen-dokumen keturunan. Ini yang sedang kami urus secara hati-hati, karena semuanya harus sesuai hukum yang berlaku, ungkap Erick Thohir saat ditemui di sela-sela Kongres PSSI, Januari lalu. Riedewald diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak neneknya. Namun, pembuktian administrasi mengenai hal ini memerlukan dokumen-dokumen resmi yang saat ini masih dalam tahap pencarian dan verifikasi. PSSI bekerja sama dengan otoritas terkait, baik di Indonesia maupun Belanda, untuk menelusuri dan melengkapi dokumen tersebut. Ini bukan soal keinginan atau tidak. Kami ingin semuanya sah secara hukum agar tidak menimbulkan masalah ke depannya, baik untuk pemain maupun federasi, tambah Erick. Semangat PSSI dalam mengupayakan naturalisasi Jairo Riedewald mendapatkan dukungan penuh dari pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Mantan striker timnas Belanda itu menilai kehadiran Riedewald akan menjadi aset berharga, terutama mengingat pengalamannya bermain di level tertinggi Liga Inggris dan Eredivisie. Jairo adalah pemain yang memiliki pengalaman luar biasa.
Dia pernah bermain di level tertinggi bersama Ajax dan Crystal Palace, dan saya mengenal betul kualitasnya. Jika dia bisa bergabung dengan timnas Indonesia, itu akan sangat membantu kami, terutama untuk fase grup kualifikasi Piala Dunia nanti, ujar Kluivert dalam sesi wawancara awal Februari lalu. Pelatih berusia 48 tahun itu juga mengapresiasi upaya keras PSSI dan Erick Thohir dalam mendekati pemain-pemain diaspora. Menurutnya, pendekatan profesional dan visi jangka panjang menjadi fondasi penting dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Saya sangat mendukung langkah PSSI. Kami perlu membangun tim yang solid, dan pemain-pemain diaspora seperti Jairo bisa menjadi bagian penting dari proyek ini. Tapi tentu, semua harus dilakukan dengan prosedur yang benar, kata Kluivert. Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase grup C yang cukup berat, kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Rie de Waal bisa menjadi pembeda di lapangan. Dalam fase grup tersebut, Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim tangguh dari Asia, yang memiliki pengalaman bermain di Piala Dunia. Maka dari itu, PSSI menilai penting untuk memperkuat skuad dengan pemain yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi elit. Target kita bukan hanya sekadar tampil. Kita ingin bersaing dan memberikan yang terbaik. Dan untuk itu, kita butuh pemain-pemain dengan kapasitas internasional, ujar Erick Thohir. Meski proses naturalisasi belum sepenuhnya rampung, Erick tetap optimis bahwa Jairo Rie de Waal akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. PSSI pun berkomitmen untuk terus menyelesaikan segala kendala administrasi, agar sang pemain bisa segera diresmikan sebagai WNI dan turun membela Merah Putih. Sementara itu, publik sepak bola Indonesia terus menanti kabar baik dari proses ini. Di media sosial, banyak warganet yang menyuarakan dukungannya terhadap Rie de Waal, bahkan ada yang menyebut sang pemain sebagai calon jenderal lini tengah Indonesia yang baru. Antusiasme yang tinggi ini menjadi cermin betapa besar harapan masyarakat terhadap peningkatan performa timnas di level internasional. Dengan dukungan dari berbagai pihak, serta kerja keras dari federasi dan pelatih baru, besar harapan bahwa saga naturalisasi Jairo Rie de Waal akan segera berakhir dengan kabar bahagia. Dan jika semua berjalan lancar, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan amunisi berharga dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari penyerang asal Brasil, Ciro Alves, yang disebut-sebut bersedia menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Meskipun belum ada kepastian apakah proses ini dilakukan demi memperkuat tim nasional Indonesia, kabar ini disambut antusias oleh para penggemarnya, terutama pendukung setia Persib Bandung, Bobotoh. Ciro Alves yang kini berusia 35 tahun telah menjadi salah satu pemain asing paling menonjol di Liga 1 sejak pertama kali datang ke Indonesia. Performanya yang konsisten bersama Persib Bandung membuatnya menjadi idola baru di mata publik sepak bola tanah air. Namun, pada akhir musim 2024-2025, pemain yang dikenal dengan kecepatan dan akurasi tembakannya itu secara resmi mengumumkan akan hengkang dari klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar Persib dan Bobotoh. Musim ini akan menjadi musim terakhir saya bersama klub ini. Saya mencintai kota ini, klub ini, dan fansnya, tapi saatnya bagi saya mencari tantangan baru, ujar Ciro dalam pernyataan resminya yang dirilis melalui akun media sosial pribadinya. Keputusan hengkangnya Ciro Alves tentu menyisakan kesedihan mendalam bagi para Bobotoh. Reaksi pun bermunculan di berbagai kanal media sosial, dan sebagian besar supporter menyerukan agar sang pemain bisa menjalani proses naturalisasi. Tujuannya bukan hanya untuk membela timnas Indonesia, melainkan agar Ciro bisa masuk dalam slot pemain lokal di Liga 1 dan tetap membela Persib Bandung musim depan. Wacana naturalisasi Ciro Alves sebenarnya sudah lama menjadi pembicaraan, namun baru mencuat kembali seiring kabar kepergiannya dari Persib. Menanggapi desakan tersebut, Ciro menyatakan sikap terbukanya untuk menjalani naturalisasi. Jika itu memang memungkinkan dan menjadi hal yang positif, saya sangat terbuka. Saya sudah merasa seperti di rumah sendiri di Indonesia. Saya mencintai negara ini, makanannya, budayanya,
dan terutama orang-orangnya, kata Ciro dalam wawancara eksklusif bersama salah satu media olahraga nasional. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait rencana naturalisasi Ciro Alves. Terlebih lagi, meskipun dirinya terbuka untuk menjadi WNI, belum ada indikasi kuat bahwa ia akan disiapkan untuk memperkuat skuad Garuda di pentas internasional. Proses naturalisasi pemain asing memang menjadi salah satu strategi utama PSSI dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, federasi telah sukses menaturalisasi sejumlah pemain keturunan maupun non-keturunan yang berkompetisi di luar negeri. 3 diantaranya adalah Max Hilgers, Ula Romeni, dan Kevin Dix, trio pemain yang kini menjadi andalan timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini juga mendapat dukungan penuh dari pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Mantan bintang Barcelona dan Belanda itu menyatakan bahwa naturalisasi adalah solusi jangka pendek yang efektif untuk membangun tim kompetitif di level Asia. Saya percaya dengan perpaduan antara pemain lokal berkualitas dan pemain naturalisasi, kita bisa membentuk tim yang kuat dan kompetitif. Yang terpenting adalah mereka yang dinaturalisasi harus memiliki komitmen dan rasa bangga membela Indonesia, ujar Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih kepala bulan lalu. Namun dalam konteks Ciro Alves, isu naturalisasi ini tampaknya lebih banyak berkaitan dengan upaya mempertahankan karirnya di kompetisi sepak bola Indonesia, bukan semata-mata demi memperkuat timnas. Usianya yang telah menginjak 35 tahun menjadi salah satu pertimbangan besar. PSSI cenderung lebih memprioritaskan naturalisasi untuk pemain-pemain yang masih dalam usia emas atau di bawah 30 tahun. Meskipun demikian, dukungan untuk Ciro terus mengalir. Banyak pihak menganggap bahwa status WNI akan membuka peluang lebih luas bagi Ciro untuk tetap bersaing di Liga 1 sebagai pemain lokal, termasuk kemungkinan kembali ke Persib Bandung atau bergabung dengan klub lain tanpa mengisi slot pemain asing. Analis sepak bola nasional, Bung Ropan, menilai bahwa naturalisasi Ciro Alves adalah keputusan strategis jika dilakukan dengan alasan memperkuat klub, bukan untuk kepentingan timnas. Dalam konteks liga, ini langkah realistis. Klub bisa mempertahankan pemain berkualitas seperti Ciro tanpa mengorbankan slot asing. Tapi untuk timnas, saya kira ini tidak prioritas, ujarnya. Saat ini, PSSI belum memberikan tanggapan resmi atas usulan naturalisasi Ciro Alves. Namun, jika proses tersebut benar-benar dijalankan, maka Ciro akan bergabung dalam daftar panjang pemain asing yang telah memilih Indonesia sebagai tanah air kedua mereka, baik karena kecintaan terhadap negeri ini maupun karena alasan profesional. Yang pasti, kepergian Ciro dari Persib akan menjadi kehilangan besar. Bagi Bobotoh, harapan tetap terbuka bahwa sang bintang masih bisa tampil di lapangan hijau Indonesia, kini sebagai pemain lokal. Apakah PSSI akan mengakomodasi aspirasi tersebut, ataukah ini hanya akan menjadi wacana yang menguap begitu saja? Waktu yang akan menjawabnya.